mujizat itu nyata. Batu TV. Shalom sahabat dahsyat, puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Penyejuk Iman yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saya ajak saudara sepakat, satukan hati, satukan pikiran amat teristimewa, satukan roh saudara dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah pada siang hari ini saudara diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala anugerah, kasih karunia-Mu, perlindungan, kesehatan, berkat-berkat yang melimpah Tuhan, yang sudah kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Tiba saatnya pada siang hari ini kami boleh belajar kembali akan firman-Mu, kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus mampukan kami dapat mengerti sampai ke dalam dasar-dasar batin kami ya Bapa, dan sekaligus mampukan kami untuk melakukan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara ini kasih Tuhan, sharing firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul Power to Grace ya. Kita bisa mengetahui kemampuan dari anugerah.
Ayat emas pada siang hari ini saya ambil dalam Kisah Rasul 4 ayat 33. Tetapi saudara, saya himbau saudara baca di rumah mulai ayat 1. Di situ ceritanya luar biasa saudara. Ya, tetapi karena menyingkat waktu, saya ambil ayat yang terakhir 33 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, dalam terjemahan LAI bunyinya demikian saudara. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam tahun ini, bahkan bulan-bulan ini, banyak di antara gereja-gereja baik di luar negeri maupun di dalam negeri, khususnya di Indonesia, sedang panas-panasnya, sedang hangat-hangatnya membicarakan tentang kasih karunia. Itu dalam istilah Inggrisnya adalah grace ya. Inti dari sebuah grace adalah keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, gratis kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, Efesus 2 ayat 8, tulisan daripada Rasul Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil jeripayahmu saudara dan saya, tetapi pemberian Allah, anugerah atau grace. Ya, dalam terjemahan sehari-hari saya akan bacakan di sini ayatnya agak kata-katanya agak lebih enak didengar saudara ya. Maksud saya adalah kita diselamatkan oleh karena kebaikan Allah. Ya, karena kebaikan Allah, anugerah itu karena Tuhan memberikan kebaikan ya, kebaikan hati kepada saudara dan saya. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh ya, tidak setengah-tengah. Dikatakan di sini karena percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita sendiri. Kita tidak bisa selamat karena kebaikan saudara dan saya. Perbuatan baik saudara dan saya tidak bisa membeli itu grace, anugerah keselamatan yang saudara dan saya sudah terima secara cuma-cuma. Selanjutnya saudara, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu saja saudara, tidak ada embel-embelnya. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang grace, ya, berbicara tentang kasih karunia. Bulan yang lalu saya juga sharing tentang buah daripada kasih karunia. Ya, bukan saja saudara kasih karunia diterima dalam bentuk keselamatan. Saudara sudah ditebus oleh darah Kristus, dibayar lunas di atas kayu salib. Artinya saudara sudah menjadi milik daripada Kristus dan saudara sudah dibebaskan dari maut saudara. Saudara dikasih Tuhan, ya. Tentunya juga setelah saudara menerima grace berupa keselamatan itu, saudara harus punya buah. Dilihat dari mana saudara menerima grace atau menerima kasih karunia, saudara bisa dilihat dari buahnya. Kalau bulan yang lalu intinya saudara ada 2 buah kasih karunia. Kalau saudara dan saya sudah terima kasih karunia, buah pertama pasti ada perubahan ya. Yang dulu negatif menjadi positif ya, yang dulu malas-malasan pelayanan, saudara karena sudah terima kasih karunia, saudara tambah giat pelayanan. Itu ada satu perubahan. Yang kedua saudara, buah daripada kasih karunia adalah saudara harus berdampak dan sebagainya. Kalau bulan yang lalu saudara ingat-ingat lagi, saya sudah menyampaikan 2 buah grace, yaitu perubahan dan berdampak. Sekarang saudara, jika Anda mau mendapatkan gambaran dari kemampuan atau power atau kuasa daripada anugerah yang sesungguhnya, Anda bisa baca dari ayat tadi ya, Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 33. Di situ bagaimana diceritakan bahwa rasul-rasul ya, dia mendapat satu kepenuhan Roh Kudus ya, meskipun mendapat tekanan dan sebagainya ya.
mereka telah diancam ya oleh para pemimpin keagamaan ya, terutama keagamaan Yahudi ya, dari Yerusalem, dan diperintahkan agar tidak berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ya, murid-murid rasul-rasul daripada Yesus ya, setelah Yesus mati dibangkitkan, dia memberitakan kebangkitan Kristus ya, dia semangat luar biasa ya, dia mempunyai suatu power yang luar biasa untuk memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian ya, menandakan bahwa ada suatu kuasa daripada Kristus itu, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, maka ya karena ancaman tersebut ya dari baik pihak pimpinan agama ya, rumah ibadat, kepala rumah ibadat mengancam semua kepada rasul-rasul supaya tidak memberitakan nama Yesus Kristus itu yang sudah bangkit dari kematian ya. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat para rasul mendoakan mereka. Mungkin saudara, kalau saya bisa ringkas saudara, secara garis besar doa mereka demikian saudara. Ini menurut versi saya. Sekarang Tuhan, kami telah diancam ya, karena mendapat satu ancaman yang luar biasa saat itu saudara. Tetapi kami takkan berhenti berkhotbah, takkan berhenti kami untuk melayani, takkan berhenti kami untuk bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian dan menebus saudara dan saya ya. Itu ringkasan doa menurut saya, kalau dari ringkasan yang dari ayat pertama sampai yang ke-33 tadi ya saudara. Dan bersembunyi di balik dalih keagamaan, berikanlah kami kuasa, berilah kami keberanian, dan berilah kami untuk maju terus tanpa takut menghadapi segala ancaman ataupun himpitan daripada mereka semua. Tahukah saudara, tahukah Anda saudara, terjadi apa akibat dari doa itu ya? Ayat yang ke-33 menurut King James Version menyatakan, anugerah besar ada di atas mereka semua. Grace yang besar itu di atas mereka semua. Anugerah sedemikian kuasanya sehingga ketika mereka menerima ya, seluruh bangunan tersebut menjadi bergoncang ya, bergetar. Ketika saat Roh Kudus, sang kasih karunia yang ketiga saudara ya, yang sang kasih karunia aslinya kan Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, maka ganti daripada Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi mereka semua. Roh Kudus memenuhi rasul-rasul sehingga ketika saat dia berdoa, bangunan itu merasa gemetar karena kuasa Roh Kudus memenuhi mereka semua. Saudara yang dikasih Tuhan, anugerah sedemikian besarnya itu sehingga menyanggupkan para rasul untuk mengadakan banyak mujizat, banyak tanda-tanda ya, orang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, dan saudara bisa ketahui semua ada di dalam kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 33. Saudara yang dikasih Tuhan, mari saya ajak saudara kembali baca Kisah 5 ayat 12. Kisah Rasul 5 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan saudara. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, maka mereka sembuh. Saudara, bayangannya saja ya, belum sampai disentuh, belum sampai didoakan, dilewati bayangan saja, banyak orang yang sakit sudah disembuhkan. Luar biasa saudara. Anugerah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Anugerah kasih karunia yang sudah diterima oleh para rasul saat itu mempunyai satu power yang dahsyat, power yang luar biasa. Dia diberikan tanda-tanda mujizat ya, yaitu tadi orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang tuli dapat mendengar, dan sebagainya saudara. Jika saudara ya, apabila anugerah itu datang kepada saudara dan saya, bukan saja mendapatkan keselamatan ya, yang intinya adalah anugerah mendapatkan keselamatan, juga sekaligus saudara pasti ada satu perubahan. Setelah perubahan itu terjadi, maka secara langsung saudara akan berdampak ya. Artinya berdampak demikian saudara. Saudara jangan tinggal diam, saudara jangan
bermalas-malasan. Apabila saudara sudah terima kasih karunia, sudah terima keselamatan yang dari Yesus Kristus, di atas kayu salib dia rela mati untuk saudara dan saya. Dia rela dihancurkan tubuhnya, mengeluarkan darah bercucuran untuk saudara dan saya. Ya, yang ketiga tadi saudara terima power daripada anugerah, terima power daripada kasih karunia. Saudara pasti bisa membuat banyak mujizat. Artinya saudara, ya, ketika yang di awal tadi, kasih karunia itu diterima hanya karena iman, bukan hasil usaha saudara, bukan pekerjaan baik saudara. Di sini saudara bukan berarti saya berbicara di ini adalah saudara tidak boleh berbuat baik dan harus berbuat baik. Karena Yesus sendiri adalah, ya, saudara bisa baca di Perjanjian Baru bagaimana perbuatan-perbuatan Yesus Kristus yang luar biasa, perbuatan-perbuatan baik yang luar biasa, mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus untuk saudara dan saya. Itu artinya saudara juga harus berbuat baik. Tetapi keselamatan hanya saudara dan saya terima secara cuma-cuma. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana Yesus Kristus ya sudah menyelamatkan saudara dan saya. Mungkin kepada sanak famili saudara yang belum mengenal. Jadi saudara, intinya kasih karunia ini saudara juga memberikan kepada mereka secara cuma-cuma, memberitakan secara cuma-cuma, ya. Kadang saya sedih sekali saudara melihat, ya, ada beberapa pelayan Tuhan, ya, yang juga melayani, melihat-lihat, memberikan maaf bicara, ya, embel-embel dan sebagainya. Padahal kasih karunia, keselamatan itu diberikan kepada saudara dan saya secara gratis. Mengapa harus memberikan tidak gratis kepada mereka? Jangan saudara, beritakanlah kasih karunia, ya, karena begitu besar kasih Allah kita akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus kepada saudara dan saya, memberikan anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma. Beritakanlah, ya. Tadi yang ketiga, kemampuan adalah untuk bersaksi. Saudara harus bersaksi, baik, ya, saudara sudah menerima keselamatan, menerima kebaikan Tuhan, menerima mujizat-mujizat yang Tuhan sudah berikan, itu berikan kesaksian kepada mereka. Dan saya yakin apabila saudara memberikan kesaksian, mereka juga menerima keselamatan itu. Saudara, sekali lagi, apabila saudara juga punya iman di dalam Yesus Kristus, maka mujizat demi mujizat saudara akan bisa lakukan. Baik mujizat itu terhadap diri saudara dan saya sendiri secara pribadi, mujizat juga saudara bisa lakukan kepada orang lain. Sahabat-sahabat saudara mungkin yang saat ini sedang mengalami sakit atau mengalami masalah, ya, masalah keluarga, masalah keuangan dan sebagainya, beritakanlah kabar gembira ini, ya. Melalui Yesus Kristus semuanya ada solusi, melalui Yesus Kristus semuanya ada jawaban, melalui Yesus Kristus semuanya ada kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini tidak saya panjang lebarkan. Saudara sudah banyak sekali mungkin melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja, saudara diberikan kasih karunia, saudara diberitakan firman-firman yang luar biasa. Berikanlah mereka juga, ya, kepada sanak famili, tetangga saudara, sahabat saudara yang belum mendengar sang kasih karunia itu, beritakanlah kabar sukacita itu. Saudara kasih Tuhan, saya yakin saudara jerih payah saudara tidak akan sia-sia, semuanya akan memberikan kebaikan demi kebaikan. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saudara saya ajak, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan yang sangat pendek ini boleh memberkati saudara dan saya. Terima kasih Bapa atas segala kasih karuniamu yang sudah Engkau limpahkan, Kau berikan secara cuma-cuma kepada kami dan semua para pemirsa Batu TV yang Kau kasih Tuhan. Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami power Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberikan mujizat, tanda-tanda mujizat, dan bahkan sampai saat ini mujizat itu masih ada, ya Bapa. Pakai kehidupan kami beserta para pemirsa Batu TV Tuhan untuk menjadi saksi-Mu yang
luar biasa Tuhan, memberikan satu mujizat demi mujizat, yang sakit bisa disembuhkan, yang kekurangan dapat melibat kelimpahan Tuhan, yang sudah dalam keluarganya mungkin ada perpecahan, biarlah Tuhan dibalut dan dibentuk kembali oleh kasih karunia daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cinta ini Tuhan, dari pimpinan tertinggi maupun sampai terendah Tuhan, RT RW, semuanya Kau berikan hikmat, marifat, akal budi, membawa bangsa Indonesia ini lebih makmur, lebih bahagia lagi Bapak. Khususnya pada nanti bulan Desember Tuhan, pesta demokrasi untuk memilih pemimpin kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami dapat memilih dengan tepat seperti yang Kau kehendaki ya Bapak. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat pemilik Batu TV bersama kru-krunya semuanya Tuhan, berikan kesehatan yang daripada Engkau, biarlah semuanya Tuhan untuk memuliakan, bekerja sama untuk memuliakan nama Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Khusus pada siang hari ini kami berdoa buat para pemirsa Batu TV, apapun keadaannya Tuhan, kami percaya, kami yakin kuasa kasih karunia itu Tuhan menyentuh satu persatu para pemirsa Batu TV, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dapat kelimpahan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus semuanya berkat melimpah kepada para pemirsa Batu TV. Terima kasih ya Bapak. Kami alaskan doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti
busuk yang aku nantikan. Kini ku dapat mendampingimu. Tulang busuk yang aku nantikan.